Kita hari ini akan melihat sebuah fenomena bahwa kita harus memberikan warning kepada Anies Rashid Baswedan. Berhati-hatilah Anies, karena Anda jangan sampai hanya dimanfaatkan oleh partai politik untuk menggertak Prabowo agar dapat jatah kursi menteri. Kan begitu. Jadi logikanya gimana? Iya, kan kita lihat ya, ada partai-partai, kemudian contoh misalkan PDIP, Nasdem, PKB. Khusus untuk Nasdem dan PKB, kan kita sudah dengar secara eksplisit dari para ketua partainya masing-masing bahwa mereka berniat untuk bergabung dengan pemerintahan. Nah, tapi kan ada KIM, Koalisi Indonesia Maju, yang tentu sudah gini nih, sudah minta-minta nih, awas nih kalau saya nggak dikasih jatah menteri nih, ya pasti dikasih lah ya. Kan kemarin beberapa sudah dapat tuh, termasuk Grace Natali, dikasih komisaris ya. Kemudian wakil ketua TKN-nya dapat komisaris utama Pertamina. Bahkan 2 keponakannya Jokowi dapat posisi strategis juga di Pertamina. Nah, para ketum partai, ada Zulhas, ada AHY, ada siapa lagi yang dukung mereka itu ya, Yusril Iza Mahendra dan yang lainnya, pasti sudah bersiap-siap bahwa saya harus jadi menteri. Nah, tapi Prabowo kan ingin merangkul semua ya. PKB dan Nasdem inilah yang sampai kemarin menyatakan bahwa saya ingin bergabung. Cuman masa udah gabung nggak dapat jatah menteri? Nah, ini ada alat bagus. Barangkali nih kita pakai perspektif mereka ya. Ini ada alat bagus yang namanya Anies Rashid Baswedan. Ya sudah, kita gertak saja dulu Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo tidak segera menjanjikan kursi menteri A, B, C, D sesuai keinginannya, maka saya akan mendukung Anies Baswedan. Maka partai kami akan mendukung Anies Baswedan di Jakarta dan akan menenggelamkan Kaesang. Kan begitu. Sehingga nanti kalau negosiasinya berhasil, dukung Aniesnya nggak jadi, ya dapatlah kursi menteri. Kan kurang lebih begitulah. Dan kan itu hal-hal yang wajar saja ya, negosiasi bargaining position di partai-partai politik ini ya sudah mainan sehari-hari mereka lah, kan kurang lebih begitu ya. Yang harus kita waspadai, jangan sampai kemudian Pak Anies hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk menggertak mereka Prabowo saja agar mereka dapat jatah kursi menteri. PKB, PDIP bantah Anies jadi alat bargaining masuk koalisi perubahan. PKB dan PDIP kompak membantah isu menggunakan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta untuk jadi alat bargaining atau tawar-menawar untuk mendapatkan jatah kursi di pemerintahan Prabowo Subianto. Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKB DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, menepis hal itu. Oh enggak lah, tidak ada urusan. Ini DPW, itu DPP, ini DPW, katanya begitu ya. Oke. Hasbiallah mengaku yakin Prabowo akan mengajak siapapun bergabung ke pemerintah karena sejak awal Prabowo menyatakan akan merangkul. Nah, jadi tidak ada hubungannya, kata PKB begitu ya. Senada dengan Hasbiallah ini ya. Politisi PDIP Guntur Romli juga membantah menggunakan Anies untuk tawar-menawar masuk ke pemerintahan Prabowo. Dia menyebut sejatinya di internal PDIP untuk menyebut nama Anies pun penuh resiko. Ya, betul ya. Bagi kami tidak ada, karena menyebut Anies sebenarnya pun di dalam PDIP penuh resiko dan yang juga harus secara internal didiskusikan. Nah, kurang lebih begitulah ya. Apakah demokrasi di PDIP konsisten apa tidak ketika nama itu muncul dari bawah? Kami hadir hari ini dengan sangat senang dan juga disambut Ustadz Khairuddin dan DPW PKS DKI Jakarta untuk bersilaturahmi. Tadi kami juga
datang bersama dengan simbol roti buaya gitu ya, dan juga bir peletok. Selain itu adalah kebudayaan Betawi, tapi kami justru ingin memberikan ucapan terima kasih kepada PKS dan juga mengapresiasi dan membangun silaturahmi ke depan gitu. Ya, kenapa roti buaya? Karena roti buaya ini simbol dari kesetiaan. Penilaian kami, PKS adalah partai yang memberikan keteladanan dan konsistensi. Kemarin memberikan dukungan kepada tokoh-tokoh khususnya di DKI Jakarta yang memiliki kapabilitas, rekam jejak yang akan dipilih oleh masyarakat Jakarta. Bagi kami itu adalah hal yang baik, kami apresiasi. Dan lebih banyak tadi ngobrol sama Ustadz tentang pembelajaran gitu, tentang perjalanan. Jadi banyak sekali tadi yang dibicarakan, tapi kurang lebih dalam kerangka seperti itu. Ya, hasil kami sebenarnya selain tadi mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Khairuddin dan juga DPW PKS, kami menyampaikan beberapa aspirasi dari anak muda, dari masyarakat Jakarta tentang kebutuhannya yang harus dituntaskan oleh kepemimpinan DKI Jakarta ke depan. Gitu. Misalnya bahwa banyak sekali aspirasi dari masyarakat yang hendak mengembalikan KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, ingin memperjuangkan KJP, Kartu Jakarta Pintar, dan juga kebijakan-kebijakan yang kemarin di era Pak Anies Baswedan sudah baik, namun kami melihat mungkin dalam situasi belakangan agak sedikit ada guncangan begitu ya. Masa akar rumput PDIP Jakarta dukung Anies di Pilkada. Jadi masa akar rumputnya menginginkan Anies yang menjadi gubernur, bukan elitnya. Justru elit yang didesak, kan kurang lebih begitu ya. Nah, Direktur Eksekutif Public Trust Indonesia Hendra Setiawan mengatakan DPD PDI Perjuangan Jakarta memang sudah mengajukan Anies sebagai salah satu calon gubernur. Untuk saat ini selanjutnya pihak DPP yang akan memberikan keputusan akhir. Saya sudah dapat informasi sejak awal Juni lalu soal Anies yang banyak didukung pengurus anak cabang dan ranting DPD PDI Perjuangan Jakarta. Jadi masyarakat awam yang menginginkannya gitu ya, bahwa pengurus anak cabang dan ranting ini menginginkan adanya pencalonan yang bernama Anies Rashid Baswedan untuk diusung oleh PDIP. Nah, Hendra mengatakan usulan ini sebagai bukti bahwa masa akar rumput PDI menginginkan agar partai mencalonkan figur pemimpin Jakarta yang tidak ada kaitannya dengan kekuatan oligarki yang begitu eksis dalam politik Indonesia. Kalau saya tambahkan, juga yang tidak ada kaitannya dengan politik dinasti, kan begitu ya. Musuh terberat PDIP hari ini adalah ya Jokowi dan keluarganya. Siapapun yang masuk bergabung ke sana, yaitu akan jadi musuhnya PDIP, kan begitu ya. Kita tahulah bagaimana karakter seorang Megawati. Selain itu, untuk menjadi bukti bahwa massa di kalangan rakyat bawah tidak ingin melihat eksisnya politik dinasti di Jakarta, khususnya di Jakarta. Mereka akar rumput ini sudah sangat paham bila Jakarta dikuasai oleh kaum oligarki dan eksistensi dari dinasti politik, maka arah jalan bangsa ini ke depan tidak akan berpihak pada rakyat kecil, yang merupakan ideologi dan keberpihakan politik PDI Perjuangan. Wong cilik, pembela wong cilik katanya, kan begitu ya. Kalau PKS pembela kaum mustadafin, sama-sama ini rakyat yang dimarginalkan, kan kurang lebih begitu ya. Bapak Anies sampai sekarang masih yang terbaik, kata Obi ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Iya, baik ya, lanjut dulu ya. Maka bila PDI Perjuangan nanti merapat ke Anies, para kadernya makin bersemangat memenangkan pilkada yang ada di wilayahnya, karena cita-cita luhur yang konkret, yakni menyelamatkan demokrasi dari cengkraman oligarki dan politik dinasti. Di sisi lain, keberhasilan memimpin Jakarta tentu bukan hal yang mudah diomongkan saja dalam janji politik.
Dan Anies menunaikan, berhasil melakukannya. Ini beda dengan Jokowi yang awal jabatan mengatakan, bila saya menjadi presiden maka akan lebih gampang mengurus Jakarta, mengurus banjir. Ternyata 2 tahun, cuma 2 tahun saja, tidak sesuai janji politiknya, dan nggak selesai juga itu persoalan Jakarta ya, diselesaikannya oleh Anies. Maka janji Jokowi hanya bualan saja, dan malah memindahkan masalah ibu kota ke IKN serta membiarkan begitu saja berbagai kendala Jakarta tanpa menyelesaikannya.